Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vera Khairunisa, SEMAK, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan terkait dengan ukuran deviasi. Boleh di next? Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Di antaranya ada saya sendiri, Devi Erianti, dengan NIM 17.066-21008, dan ada Khaliza Nisrina Priyanto dengan NIM 17.066-21105, dan ada Faiza Alfiani dengan NIM 17.066-21021, dan ada Rian Rakab Saputra dengan NIM 17.066-21098, dan ada Irawati Mainingrum dengan NIM 833516453, dan ada Rizka Amira Nur Rashid dengan NIM 17.066-21107, dan yang terakhir ada Nur Cahya dengan NIM 17.066-21081. Boleh di next? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan topik. Yang pertama, ada ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Yang kedua, ada ukuran penyebaran relatif. Yang ketiga, ada makna dan kegunaan standar deviasi. Yang keempat, ada ukuran penyebaran lainnya. Yang kelima, ada ukuran kecondongan atau skewness. Dan yang terakhir, ada ukuran keruncingan atau kurtosis. Boleh di next? Oke, untuk topik yang pertama, yaitu tentang ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang telah dibuat dalam bentuk distribusi frekuensi. Di antaranya, yang pertama ada jarak, yang kedua ada deviasi rata-rata, yang ketiga ada varians dan standar deviasi. Boleh di next? Jarak ini adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Nah, jarak pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas kelas yang terbesar dikurang batas bawah kelas yang terkecil. Boleh di next? Nah, berikut ini adalah contoh soal tentang distribusi frekuensi nilai statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, yang dimana terdapat beberapa nilai mahasiswa. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada nilai-nilainya 45 hingga 52 senilai ada 5 orang, dan nilai 53 hingga 60 ada 6 orang, 61 hingga 68 ada 5 orang, 69 hingga 76 ada 15 orang, 77 hingga 84 ada 5 orang, 85 hingga 92 ada 10 orang, nilai 93 hingga 100 ada 4 orang. Nah, di sini kita akan menghitung nilai jarak dari nilai statistik mahasiswa FE Unila pemecahan. Di sini kita pakai dua cara. Yang pertama, kita mencari nilai tengah kelas terakhir, dan yang kedua nanti ada batas atas dan batas pertamanya. Nah, untuk yang cara satu, nilai tengah, kita mencari nilai tengah terakhir, yaitu dengan cara 93 ditambah 100 dibagi 2. Teman-teman bisa lihat sendiri angkanya itu dari nilai terakhirnya nilai mahasiswa itu, dan hasilnya itu 96,5. Nah, terus lanjut nilai tengah kelas pertamanya juga sama, 45 ditambah 52 dibagi 2, hasilnya 48,5. Lalu jadi nilai jarak pada nilai status mahasiswa FEU nilai ini senilai 48 dari 96,5 dikurangi 48,5. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita mencari batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Di sini diketahui bahwa batas atas kelas terakhir itu senilai 100 dan batas bawah kelas pertama senilai 45. Lalu dikurangkan menjadi 55. Boleh di next? Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata ini tuh merupakan data berkelompok yang menyatakan sebagai berikut. Di sini rumusannya adalah media sama dengan sigma F dikali nilai mutlak dari X dikurang X bar dibagi N. Nah, sedangkan untuk X bar sama dengan sigma Vx dibagi N, di mana median ini deviasi rata-rata, F-nya ini jumlah frekuensi setiap kelas, X-nya ini nilai setiap data pengamatan, X bar-nya ini nilai rata-rata hitung seluruh nilai pengamatan, N ini jumlah data pengamatan, dan garis 2 ini merupakan nilai mutlak. Boleh di next? Oke,
di sini ada contoh dari soal yang tadi, deviasi rata-rata, yang dimana sini sudah diketahui rata-rata dan deviasi rata-rata tersebut dari kelompok yang sudah dipaparkan ini. Jadi untuk langkah-langkahnya, kita pertama menghitung nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas ini tuh memperoleh nilai tengah data atau X1. Nah, lalu kita akan mencari nilai tengah kelas dikalikan dengan frekuensi yang F dikali X, nah itu secara masing-masing. Lalu jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah data untuk mendapatkan nilai rata-rata hitung data berkelompok atau sigma F dikali X dibagi N. Itu untuk kolom itu. Nah, terus langkah yang kedua itu menghitung deviasi setiap kelas dengan cara mengurangkan nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitungannya. Yaitu ada di kolom nilai normal aduh guys maaf ada di nilai maaf boleh itu boleh nggak dipotong aja kali ya nanti kan kalau bisa potong edit gitu gak? Iya, Turan jangan ngomong, udah biarin aja, ntar juga gua cut. maaf gak usah ketawa loh. Nur Cahya dari tadi nggak di mute nih. Hah? Di mute gua? Udah lanjut. Oke, maaf. Ulang dari sini aja ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal untuk deviasi rata-rata, di mana deviasi rata-rata ini tuh data berkelompok dinyatakan sebagai rumus yang tadi itu. Nah, di sini contohnya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama menghitung nilai tengah kelas. Nah, untuk memperoleh nilai tengah kelas itu, maka nilai tengah kelas dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas atau F dikali X. Nah, jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah data untuk mendapatkan nilai rata-rata hitung data berkelompok atau sigma F kali X dibagi N. Itu kolomnya di situ. Nah, terus langkah yang kedua, menghitung deviasi setiap kelas dengan cara mengurangkan nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitungannya. Atau yang ada di kolom nilai mutlak X dikurangi nilai X bar. Nah, lanjut yang di langkah ketiganya itu mengalihkan frekuensi dengan deviasi setiap kelas. Itunya di kolom F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar. Nah, untuk yang terakhir, menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan deviasi setiap kelas, kemudian membagikan dengan jumlah data atau N. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang di bawah ada rumusan itu, yang sigma F dikali X sama dengan 261.818. Nah, itu kan itu yang udah diketahuinya. Terus ada juga yang sigma F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar. Itu nilainya 154.463,4. Nah, jadi untuk mencari si X barnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya itu sigma F dikali X dibagi N. Nah, mendapatkan 13.090,90. Nah, untuk mencari mediannya itu yang tadi sudah dirumuskan juga sigma F dikali nilai mutlak dari X dikurangi X bar dibagi N, hasilnya itu 7.723,17. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Varians dan standar deviasi atau simpangan baku ini merupakan ukuran-ukuran keragaman data statistik yang paling sering digunakan. Dan untuk standar deviasi sendiri ini merupakan akar kuadrat dari varians, di mana varians itu dirumuskan
S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Sedangkan untuk standar deviasi itu dirumuskan akar S kuadrat sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada suku bunga deposito berjangka 3 bulan untuk 6 valuta asing yang ditawarkan oleh sebuah bank. Di sini kita diminta untuk menghitung variasi dan deviasi standar ke-6 suku bunga valuta asing tersebut. Di mana untuk menghitung variasi ke-6 suku bunga, itu N sama dengan 6, N itu jumlah data, datanya ada 6, dan sigma X sama dengan 29,5. Itu merupakan jumlah dari suku bunga ke-6 valuta asing tersebut. Dan sigma X min X bar kuadrat sama dengan 11,23. Di mana X bar dihitung dan didapat sigma X dibagi N, 29,5 dibagi jumlah data yaitu 6. Hasilnya 4,92. Dan untuk menghitung variansinya, S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan 11,23 dibagi jumlah data 6 dikurang 1 yaitu 5. Jadi 11,23 dibagi 5 sama dengan 2,25. Jadi variansinya adalah 2,25%. Nah, selanjutnya untuk menghitung standar deviasi ke-6, di mana tadi standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari varians. Tadi rumusnya S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan akar dari S kuadrat. Untuk akar S kuadratnya tadi kita lihat di variansinya adalah 2,25. Jadi akar dari 2,25 adalah 1,50. Jadi simpangan baku atau standar deviasi ke-6 suku bunga valuta asing tersebut adalah 1,50% per tahun. Dan untuk interpretasi nilai S-nya sama dengan 1,50%, artinya bahwa rata-rata penyimpangan kelima suku bunga tersebut dari rata-ratanya sebesar 1,50%. Masuk ke dalam materi ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif yaitu mengubah ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada kondisi A. Data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda, contoh ukuran persen dan ukuran rupiah. Yang B, data mempunyai satuan ukuran yang sama, namun mempunyai rata-rata hitung yang sangat berbeda. Contoh, sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tetapi harga rata-rata kelompok sayuran tentunya sangat berbeda dengan harga rata-rata kelompok mobil. Ukuran penyebaran relatif meliputi A. Koefisien range, B. Koefisien deviasi rata-rata, C. Koefisien deviasi standar. Boleh di next. Oke. Untuk yang pertama itu ada koefisien range dengan rumus KR sama dengan LA dikurang LB per LA ditambah LB dikali 100%. Contoh, range harga saham yaitu 878 dikurang 160 per 878 ditambah 160 dikali 100 sama dengan 69,17%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 69,17%. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu koefisien deviasi rata-rata dengan rumus KMD sama dengan MD per X bar dikali 100%. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju sama dengan 0,56 per 2,6 dikali 100 sama dengan 19,23%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 19,23%. Boleh di next. Baik, yang ke C yaitu ada koefisien standar deviasi dengan rumus KSD sama dengan S per X bar dikali 100%. Contohnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara maju sama dengan 0,55 per 2,5 dikali 100 sama dengan 22%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 22%. Boleh next.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada makna dan kegunaan standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai intrinsik yang digunakan untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, maka semakin lebar pula tentang variasi datanya. Dengan demikian, standar deviasi bisa memberikan gambaran gap antara nilai sampel terhadap rata-ratanya. Rumus standar deviasi dipakai untuk menganalisis apakah sampel bisa mewakili populasi dalam penelitian. Standar deviasi juga bisa menggambarkan kualitas data sampel yang didapatkan. Next. Kemudian di sini ada rumus standar deviasi data tunggal, yaitu S sebagai standar deviasi, XI adalah nilai tengah, kemudian strip X sama dengan nilai rata-rata, kemudian N sama dengan jumlah data. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh soal deviasi. Diketahui kumpulan data sebagai berikut: 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tentukan standar deviasi dari data tersebut. Penyelesaiannya langkah pertama yaitu hitung rata-rata min. Dari data tersebut terlebih dahulu caranya dengan menjumlahkan data, kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, di sini contohnya ada sebelumnya. Di sini ada 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itu adalah jumlah datanya. Nah, kemudian dibagi dengan banyak datanya, yaitu 6. Di sini di atas hasilnya 48, kemudian dibagi dengan banyak data, yaitu 6. Hasilnya sama dengan 8. Bisa di next. Nah, setelah mendapat rata-ratanya, yaitu 8, hitung varian populasinya. Varian merupakan ukuran variasi yang menunjukkan penyebaran data dari rata-rata. Di sini ada bisa tolong di yang sebelumnya. Nah, di sini kan datanya ada 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tolong di next lagi. Nah, setiap data tersebut kita kurangkan dengan 8, kemudian akar 2. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah hasil dari 6 dikurang 8 sama dengan min 2 akar 2. Kemudian ditambah 7 dikurang 8 sama dengan min 1 akar 2. Kemudian ditambah Itu 1. pangkat akar 2. Oh iya, maaf. 1 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 pangkat 2. Itu yang 8 dikurang 8. Kenapa tidak dimasukkan? Karena itu hasilnya 0, jadi tidak usah dimasukkan. Kemudian di situ dibagi dengan total datanya tadi, yaitu 6. Nah, kemudian di bawahnya itu hasil dari min 2 pangkat 2, yaitu 4. Kemudian ditambah 1, itu hasil dari min 1 pangkat 2. Kemudian ditambah 1 lagi, itu hasil dari 1 pangkat 2. Kemudian ditambah lagi 4, yaitu hasil dari 2 pangkat 2. Nah, kemudian dibagi dengan total jumlah datanya tadi, yaitu 6. Dan 4 tambah 1 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 lagi itu 10, kemudian dibagi lagi dengan 6, hasilnya adalah 1,67. Setelah varian populasi ditemukan, barulah kita bisa menghitung standar deviasinya. Di sini yang hasil tadi yaitu 1,6 diakarkan menjadi 1,29. Itu adalah standar deviasinya. Baik, selanjutnya dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ukuran penyebaran lainnya. Di mana ukuran penyebaran lainnya itu di materi awal itu ada range, terus ada deviasi rata-rata dan variance. Nah, di sini juga ada ukuran penyebaran lainnya yaitu ada range interquartile atau jarak interquartile dan quartile deviation, yang terakhir percentile range atau jarak persentil. Boleh di next. Nah, range interquartile atau jarak interquartile merupakan selisih antara kuartil dengan nilai terbesar, yaitu kuartil 3, yang disimbolkan dengan K3, dikurangi dengan kuartil dengan nilai terendah, yaitu K1. Jadi itu simbol si range interquartile ini K3 dikurang K1. Nah, itu merupakan contoh gambar dari bentukan atau bayangan si range interquartile ini, di mana dalam ukurannya itu dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar yang bernilai 25%.
Oke, boleh di next. Nah, berikut merupakan contoh soal dari risk interquartile. Diketahui bahwa harga saham terkecil perusahaan saham di BI itu sebesar 1030. Nah, harga saham tertingginya itu sebesar 7.900 dengan kuartil terendahnya itu 1.700, kuartil tengah-tengahnya atau kuartil 2-nya itu 3.475 dan kuartil terbesarnya yaitu atau K3 yaitu 4.950. Nah, di situ tuh ditanya hitunglah range interkuartilnya. Nah, itu jawabnya itu dengan diketahui range interkuartil sebesar K3 tadi dikurangi K1 yaitu sama dengan 3.250. Sebenarnya nggak usah pakai gambar yang kayak K1, K2, K3, nggak usah gambar kayak gitu juga bisa, langsung aja dilihat dari yang K3-nya berapa, langsung aja dikurangi sama K1-nya. Nah, jadi dapat dikisarkan bahwa 50% perusahaan saham ini tuh harga sahamnya itu berkisar antara 1.700 sampai 4.950 ini berjarak atau range-nya itu sekitar 3.250. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada quartile deviation atau deviasi kuartil. Nah, ini merupakan setengah jarak antar kuartil ketiga atau kuartil terbesar dengan kuartil pertama atau kuartil satu yaitu kuartil terkecil. Berikut rumusnya yaitu K3 dikurang K1 dibagi 2. DK itu merupakan deviasi kuartil. Boleh di next. Nah, berikut merupakan contoh soal quartile deviation. Diketahui bahwa harga saham rata-rata sektor perbankan itu sebesar 393,1994,5 dengan nilai K1 kuartil terendahnya itu 210, K tengah-tengahnya itu sekitar 880 dan K besarnya itu atau K3 sebesar 2.100. Nah, sedangkan harga saham rata-rata sektor properti dan real estate sebesar 1.520,4 dengan nilai K1 atau K terendahnya itu 202, K2-nya 485 dan K terbesarnya atau K3-nya itu 1.990. Dan di sini tuh ditanya hitunglah deviasi kuartil dari sektor perbankan dan sektor properti dan real estate. Cara mencari DK atau deviasi kuartil perbankan yaitu dengan 2.100 tadi sebagai K3 dikurangi 210 sebagai K1 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 945. Nah, untuk mencari DK atau deviasi kuartil properti dan real estate yaitu dari 1.990 sebagai K3 dikurangi 202 sebagai K1 dibagi 2. Hasilnya itu 893,6. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada percentile range atau jarak persentil. Ini merupakan selisih antara persentil ke-90 atau P90 dengan persentil ke-10, yaitu P10. Berikut bisa dirumuskan yaitu dengan JP atau jarak, JP atau jarak persentil yaitu P90 dikurang P10. Boleh di next. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal dari percentile range, yaitu diketahui untuk sektor perbankan P10 sebesar 94 dan P90 sebesar 7.920. Sedangkan untuk sektor properti dan real estate P10-nya itu sebesar 84,8 dan P90-nya sebesar 5.620. Di sini ditanya hitunglah jarak persentil dari kedua sektor tersebut. Yang A itu bisa menjawab DK perbankan atau deviasi kuartil yaitu P90 dikurang P10. P90 ini yang senilai tadi 7.920, P10-nya itu 94. Jadinya 7.826. Nah, untuk menjawab properti dan real estate-nya yaitu dari P90 yakni 5.620 dikurangi sama P10 yaitu 84,8. Hasilnya 5.535,2. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran kecondongan. Atau skewness. Nah, di ukuran kecondongan ini kita membicarakan tentang kurva. Nah, di sini ada kurva normal, ada kurva negatif dan kurva positif. Di sini skewness itu rumusnya itu 3 SK sama dengan 3 dikali mikro. Di dalam kurungnya itu mikro dikurang median dan lalu dibagi sama sigma atau standar deviasi.
Nah, standar deviasi kan tadi udah dijelasin sama slide sebelumnya. Nah, ukuran kecondongan ini kurva yang memiliki negatif skewed ini apabila SK-nya itu negatif, kurva condongnya ke kanan. Nah, itu disebut kurva condong negatif. Nah, kita bisa lihat dari misalnya mean-nya itu lebih kecil dari median, mediannya itu lebih kecil dari modus. Jadi didapetin dari ini rumusnya ada dua. Boleh pilih salah satu aja di antara 3 kali sigma kurang median eh dibagi 3 dikali mikro dikurang sigma dibagi sigma, atau langsung aja mikro dikurang modus eh, dibagi standar deviasi ini itu lambang standar deviasi. Nah, kalau misalnya ukuran kecondongannya itu sama dengan 0, atau apabila standar kecondongannya itu sama dengan 0, itu berarti kurvanya itu simetris alias berada di tengah-tengah. Nah, kenapa rumus pertama itu ada 3, angka 3-nya? Karena nilai SK itu akan berkisar antara 3 sampai min 3 sampai plus 3 aja. Oke, selanjutnya contohnya ini. Contohnya misalnya diketahui mediannya 158,11, modusnya 157,9, minnya 155,9, standar deviasinya 20,9. Berarti yang untuk mencari koefisien kecondongannya itu, misalnya yang pertama bisa langsung dikurang aja nih, misalnya mean-nya itu dikurang sama modusnya, terus dibagi sama standar deviasinya, itu didapat 0,096. Eh, emang hasilnya beda dengan dengan rumusnya satu lagi, yaitu yang 3 dikali min dikurang modus dibagi 20,9, yaitu standar deviasi. Itu pokoknya hasilnya jadi 0,035, min 0,035. Nah, tapi tetap hasilnya itu pasti berada di min, dua-duanya min. Kalau emang salah satunya plus, pasti kedua jawabannya itu pasti plus. Nah, dari kedua angka nilai SK ini kan negatif, berarti kurvanya condong ke negatif atau ke kanan. Nah, itu disebabkan karena nilainya ini yang terlalu kecil, nilainya ini kurang dari 0 alias minus lah gitu. Nah, berarti sehingga kurva tersebut tidak terlalu besar atau mendekati normal, berarti kurvanya itu tidak simetris. Mungkin selanjutnya dijelaskan kepada teman saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan atau kurtosis merupakan sekumpulan data atau suatu distribusi adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing tidaknya kurva suatu distribusi. Ukuran keruncingan yang biasa digunakan adalah koefisien momen keempat atau A pangkat 4 yang sering disebut dengan koefisien kurtosis. Bentuk keruncingan kurva suatu distribusi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu kurva distribusi liptorkutik, mesokurtik, dan platikurtik. Nah, biasanya distribusi data yang digambarkan dalam suatu kurva dan kita bisa lihat tingkat keruncingannya. Next. Nah, terdapat 3 cara menentukan kurva. Untuk mengetahui bentuk kurva di suatu distribusi frekuensi, apakah bentuknya termasuk liptokurtik, mesokurtik, atau platikurtik. Kita dapat mengacu pada pernyataan Gupta dan Gupta serta Acel dan Soderpadian yang menyatakan bahwa nilai koefisien kurtosis terletak antara -3 dan +3. Yang pertama itu ada bila nilai koefisien lebih besar
daripada 3, maka kurva distribusi tersebut runcing dan disebut liptokurtik. Yang kedua, bila nilai koefisien kurtosis lebih kecil dari 3 atau A4 lebih kurang dari 3, maka kurva distribusi tumpul atau landai, biasanya disebut dengan platykurtik. Dan yang ketiga, bila nilai koefisien kurtosis sama dengan 3, maka kurva distribusi bentuknya itu normal atau biasa dengan disebut mesokurtik. Next. Oke, di sini kita akan membahas rumus mengenai ukuran keruncingan atau kurtosis. Pertama ini ada 2 rumus ya teman-teman. Ada rumus data yang belum dikelompokkan dan rumus yang untuk data yang telah dikelompokkan. Untuk rumus data yang belum dikelompokkan, A4 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 4 dibagi NS pangkat 4. Di mana A4 ini sebagai koefisien kurtosis atau koefisien momen keempat, X bar ini sebagai rata-rata hitung sampel, XI sebagai nilai data yang ke I, N sebagai ukuran sampel atau jumlah pengamatan, dan S sebagai deviasi standar atau simpang baku sampel. Nah, untuk rumus data yang telah dikelompokkan, A4 sama dengan X bar FI DI pangkat 4 dibagi N dikurang 4 dikali sigma FIDI pangkat dibagi N dikali sigma FIDI pangkat 3 dibagi N ditambah 6 dikali dengan sigma FIDI dibagi N pangkat di pangkat 2 dikali dikali sigma FIDI pangkat 2 dibagi N dikurang 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan sigma FIDI dibagi N dipangkatkan ke 4. Dan perhitungan tadi dikalikan lagi dengan C pangkat 4 dibagi S pangkat 4, di mana A4 ini sebagai koefisien momen keempat atau koefisien kurtosis. FI sebagai frekuensi absolut kelas ke I. DI-nya sebagai deviasi dalam satuan interval kelas, N sebagai banyak pengamat atau ukuran sampel, S sebagai deviasi standar atau simpang baku sampel, dan C sebagai interval kelas. Next. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil berdasarkan buku Statistika Ekonomi dan Bisnis, Statistika Deskriptif dengan penulis Nata Wirawan. Nah, di sini terdapat data laba yang diperoleh 100 pengembang perumahan, di mana terdapat kolom-kolom, ada laba dalam bentuk puluhan juta, FI-nya ini sebagai frekuensi, MI sebagai median dari data laba ini, DI-nya ini merupakan deviasi dalam satuan interval kelas, FIDI adalah perkalian dari FI dengan DI, di mana kita ambil dari data pertama yaitu 4 dikali minus 4 sama dengan minus 6. Begitu pula ke bawahnya. Nah, yang selanjutnya ada FIDI pangkat 2. Hasilnya ini dari FIDI dipangkatkan dengan 2 dari data pertama yaitu minus 16 dikalikan minus 16. Jadi 64. Kenapa dia positif? Karena minus dikali minus jadi plus. Begitu pula ke bawahnya. Untuk FIDI pangkat 3 sama dengan FIDI pangkat 2. Jadi tinggal dipangkatin 3. Yaitu minus 16 dipangkat 3. Jadi minus 256. Kenapa minus? Karena minus dikali minus dikali minus sama dengan minus. Selanjutnya FIDI pangkat 4, yaitu FIDI dipangkatkan ke 4, di mana minus 16 dipangkatkan 4, yaitu 1204. Begitu pula ke bawahnya. Dengan total FI sama dengan 100, FIDI sama jika di total adalah minus 1, FIDI pangkat 2 325, FIDI pangkat 3 minus 193, dan FIDI pangkat 4 2605. Dari data tabel dapat diketahui bahwa N sama dengan 100, sigma FIDI sama dengan minus 1, sigma FIDI pangkat 2 sama dengan 325, sigma FIDI pangkat 3 sama dengan minus 193, sigma FIDI pangkat 4 sama dengan 2605, C sama dengan 10, dan S sama dengan 18,0. Next. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tersebut, di mana perintahnya yaitu hitunglah koefisien keruncingannya. Dari data-data tadi,
kita tinggal masukin ke rumus. Nah, karena tadi merupakan data yang sudah dikelompokkan, maka kita akan memakai rumus data yang telah dikelompokkan. Rumus yang tadi, di mana A4 sama dengan sigma FIDI pangkat 4 dibagi N, dikurang 4 dikali sigma FIDI dibagi N, dikali sigma FIDI pangkat 3 dibagi N, ditambah 6, dikali sigma FIDI dibagi N pangkat 2, sigma dikalikan dengan sigma FIDI pangkat 2 dibagi N, dikurang 3 dikali sigma FIDI dibagi N pangkat 4. Dan yang ini, rumus ini dikalikan lagi dengan C pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Oke, A4 sama dengan tinggal kita masukin lagi nih rumus-rumus yang sudah data-data yang telah kita ketahui, tinggal dimasuk-masukkan aja menjadi 2605 dibagi 100 dikurang 4 dikali minus 1 dibagi 100 dikali minus 193 dibagi 100 ditambah 6 dikali minus 1 dibagi 100 dipangkat 2 dipangkatkan menjadi 2 dikali 325 dibagi 100 dikurang 3 dikali minus 1 dibagi 100 pangkat 4 dan hasil tadi akan dikalikan dengan 10 pangkat 4 dibagi 18 pangkat 4. Hasil tersebut jika dihitung-hitung diselesaikan hasilnya akan menjadi 2,47. Nah, kesimpulannya yaitu koefisien kurtosis distribusi laba yang diperoleh oleh pengembang perumahan sebesar 2,47. Oleh karena itu, A4 sama dengan 2,7 yang artinya kurang dari 3. Maka kita dapat simpulkan keruncingan kurva distribusi tersebut tergolong dengan distribusi Platy-Kurtic. Next. Oke, sekian aja itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.